Baru ini. Iya, tapi dia udah mendapat haknya cepet banget. Beda. Hak-haknya dia kan dan kasus polisi itu beda lagi. Beda. Jadi kalau kasus polisi dan kasus labor itu beda. Iya. Hak dia harus tetap soalnya kan didorong kan ya, didorong supaya cepat dikasih gitu. Itu kalau kasusnya lama ya kayak gitu. Setahu saya kasus pemerkosaan, pelecehan seksual itu kasusnya lama. Nah, pertanyaan saya, kasus seksual seperti apa? Oh, dia dilecehkan misalnya, kan dia rumahnya ada. Sambil makan ya? Iya, nggak apa-apa, maaf ya, saya nggak apa-apa. Itu sepupu saya lah, masih di umurnya 22 tahun dan masih gadis ya. Terus baru di sini 2 bulan, belum pernah ke sini. Terus dia di jobnya jagain dadanya ada mental problem gitu loh. Apa sih yang dia kalau makan pun disuruh pakai baju, kalau disuruh nggak bisa gitulah, intinya udah nggak berfungsi ininya. Nah kan disuruh kalau ada anaknya laki-laki dia nggak disuruh mandiin sama si bos lakinya. Bos lakinya masih umur 61 tahun. Terus di saat memandikannya dia mandiin yang perempuannya, mandiin yang perempuannya, terus dia si lakinya, suaminya maksudnya, suami si Dadai itu, dia ikut mandi sekalian dan telanjang nih kayak gini. Yang saya kaget sama majikan saya, sini dia ya pembantunya ya, si Dadai di sini, si singsangnya di sini, mandiinnya begini, dia nggak pakai apa-apa. Setelah dia mandi, dia ngocok. Ya, saya kaget, saya telepon saya gitu, dia masih takut ya kan, Mbak Lis gimana? Jangan sebutin nama. Saya takut di sini ya, maaf. Saya takut apa itu? Sampai nggak bisa napas nih, saya kasihan sama adik saya. Dianya telepon setelah selesai kerja lah ya, sekitar jam 11-an gitu. Lalu kita ngobrol. Mau bilang katanya hari ini menakutkan katanya, terus saya disuruh gosokin itu sabunnya. Sabunnya, terus aku bilang jujur saya di sini ada teman laki lah ya, sekarang saya udah di sini lama, majikan saya juga udah tahu. Terus aku bilang kalau uncle tahu ya pasti kamu diambil sekarang, aku bilang gitu kan. Itu saya nggak mengizinkan, itu pelecehan seksual sudah. Ya kan dia takut. Terus aku pas itu kejadiannya tanggal 16 lah ya. Terus setelah tanggal 25 tiba-tiba ngobrol sama majikan saya. Terus biasa ngobrol kan, makan sama ngobrol itu, gimana adik kamu, apa kabar gitu. Terus kayak tiba-tiba saya sharing aja kayak gini gitu. Langsung dia marah, kok bisa kayak gini, langsung telepon sini, telepon sana, telepon sini gitu lah. Terus itu setiap hari mandi ini? Iya, hampir. Terus sampai ngocok di depan dia, nggak pakai apa-apa, tapi yang disuruh nyabunin itu sekali tangannya, dia bilang di sini Livina kayak gitu ya. Dia masih gadis, menderedek, takut. Tapi kalau ada anaknya laki-laki nggak berani. Ya kan itu namanya pelecehan, itu udah mau mancing dong. Kalau dia mau, terus dia kan tidurnya di living room ya, dikasih apa sih, cotton. Dibilang lepas maskermu, Dek, kamu bukan berat banget ya. Saya ingat kasihan sama dia, Miss. Saya juga kantor polisi ke sana, ya kan saya juga jadi saksi dong yang saya ditelepon. Tapi nggak apa-apa, saya nggak itu, maaf ya. Enggak nih. Kasihan sama saya, panas semua saya. Panas malah. Hari Jumat saya ke sini, ternyata Miss nggak buka. Aku hari Jumat libur. Ini kan aku ambil itu ke sana ya, punya majikan, dan sekalian buka gitu. Terus dia aku jemput sama majikanku, kayak semacam melarikan diri lah, soalnya udah 2 kali telepon agent, kalau setiap telepon dimarahi. Biasalah ya, anak baru katanya, kamu jangan cengeng ya katanya. Bagaimana dia mau ngeluh ya, baru telepon aja dia udah dimarahi. Jujur waktu itu saya ke sana kan pas kejadiannya di polisi ya, tanggal 25 itu dijemput sama majikan saya, pacar saya, adik bos saya sama suami, 4 orang. Tapi dia turun dulu, diwancai, dia kerjanya diwancai. Turun dulu, terus naik ke atas, mau ambil paspor kalau
yang bilang begitu adik majikan saya yang perempuan. Nah, Bu, gitu Singsang dia sudah nggak mau kerja sama Singsang, terus mau ambil paspor gitu kan, nggak mau kasih. Terus masih baik-baik itu bilangnya, nggak mau kasih. Kalau nggak mau kasih, ya udah saya telepon polisi katanya. Silakan gitu. Ya telepon polisi dong. Itu paspor kan nggak berhak memegang kan dianya. Siapapun tidak bisa. Iya, terus sampai polisi datang, terus masih ya gaduh gitulah sampai polisi akhirnya dikasih. Dek kan ndok, kayak lu gue miring kayak gak tau wenang kayak bingung. Soalnya duduk di sana sambil ada pada sama aku. Gak apa-apa duduk di sini. Saya minum dulu ya, Mi. Minum dulu sayang. Ya Allah. Takut. Makanya saya kesini kiranya ada mbak-mbak yang mau, yang seperti itu, yang ada kejadian seperti itu tuh di speak up, kata Pak Konjen. Kemarin kita ke sana harus speak up. Itu bagus banget yang kamu lakukan gitu ya. Terus kan pas dijemput di majikan saya dikasih setelah ke polisi datang kan, udah mau pulang tuh, dan naik taksi kita, naik taksi. Terus si polisi perempuan datang, lagi. Terus saatnya dia nggak mau bilang kejadiannya apa, belum bilang ya. Terus dia bilang kenapa kejadiannya gitu, pelecehan. Terus majikan saya telepon agent langsung dong, ngabarin kalau si anak sama mbaknya gitu. Dia lapor ke PT, katanya dia melarikan diri. Saya marah dong sama itu agennya. Saya datang ke tempat agen sama kenapa bilang mau melarikan diri, udah dikabarin dia di sana. Dia mau tinggal suruh tinggal di apa namanya, boarding house ya. Dia nggak mau, saya ketakutan. Ya, terus saya ke konsulat, bapak konsulat bilang nggak apa-apa senyamannya. Betul. Senyamannya. Terus majikan saya mengizinkan, Pak. Saya bilang itu, majikan saya juga datang ke sana. Majikan saya mengizinkan. Terus nggak apa-apa senyamannya dia takut seperti itu. Iya, dia nggak salah. Dia marah-marah si agent. Mau kasih itu breaking kontraknya itu nggak mau kasih, Miss, nggak mau kasih. Udah dibeli majikan saya datang sama majikan itu nggak mau kasih. Benar. Sudah nyata-nyata salah loh. Iya, maksudnya majikannya itu udah mengakui kesalahannya bahwa dia melakukan pelecehan seksual ya. Si agentnya itu kenapa kamu nggak ke boarding house? Orang dia udah bilang dia takut, saya bilang gitu kan. Terus ya udah dia takut. Aku bilang dia takut. Sudah bilang sama Pak Konjen kalau kita. Udah. Terus Pak Konjen saya bilang, Pak, apakah kita harus ke labor? Iya bagus, lebih bagus gitu. Udah gitu overcharging lagi PT-nya. Kena semua. Kena semua. Pak Konjennya kan saat laporan itu kan disuruh nulis ya, terus Pak, kita nulis sedikit laporan yang pelecehan seksual itu ya. Terus Pak Konjennya masih nulis terus tuh yang apa yang kita ngomong gitu kan. Terus loh, kok ada itu PT potongan berapa kali katanya gitu, manis. 4 kali, Pak. Berapa? 3,5. Pakai dong Pak Konjen. 3.500. Kenapa kok mahal banget ya? Dulunya persetujuan 3.000. Terus di saat pinjam? Enggak. Dia dikasih 3.000 aja. Oh, ya, pinjaman, iya pinjam. Maksudnya pinjam. Cuma bapakkunya juga bilang itu kan pribadi. Terus kan yang saya tanyakan, apakah dia harus membayar sekarang? Soalnya si agent katanya kamu nggak bisa keluar, kamu masih punya utang PT, katanya gitu. Loh, saya yang tanggung jawab berapa? Saya bilang gitu, saya tanggung jawab. Berapa utangnya? Walaupun utang PT pun ini urusan diselesaikan dulu yang sama polisi. Dia takut, saya bilang gitu. Iya, selesaikan dulu masalah ini. Iya, terus pokoknya si agennya marah-marah, takut dia nggak bayar gitu loh. Takut dia nggak bayar. Cuma kurang 2 kali, sekarang saya sudah bayar, kata saya. Sekarang, saya sampai marah-marah gitu. Dia cuma, kalau orang nggak mau kerja nggak bisa maksa dong, dia mau breaking kontrak kan nggak bisa maksa dong si agent. Hubungannya apa? Kan sama majikan. Ini saya mau breaking kontrak, kalau dia mau bayar misalnya. Terus saya tanya sama Konjen, Pak Konjen, apakah dia harus bayar? Ya tidak dong, dia kan korbannya masih suruh bayar. Yang ada dia dapat. Nah beneran dia dapat kan? Setelah saya ke labor gitu. Nah Bapak Konjen bilang kamu udah bagus sekali, jangan sampai kesana. Soalnya banyak ya yang nggak berani speak up, katanya ini masih hangat banget loh, katanya bagus kan. Ini boleh di share, katanya banyak yang ketakutan nggak mau share kayak gini gitu loh. Itu aja dia takut, saya takut si anak ketakutan, saya sampai nangis dong, adik sepupu saya kan ya. Saya ya Allah kok
dia mau kerja dong. Dalam 2 bulan ya kehilangan 2 orang yang dicintai, mbahnya 40 hari kemudian 41 hari bapaknya. Setelah itu ada kejadian kayak gitu, saya nyesek sekali, Miss. Ya Allah, kenapa sih anak lagi banyak banget. Iya. Mungkin cobaan Tuhan ini yang akan mengangkat derajatmu. Aku bilang gitu ya, sabar. Dia sabar, kapan ini selesai, kapan selesai. Sabar, kalau udah di tangan polisi kita nggak tahu. Betul. Kita nggak tahu. Terus yang saya nyesek masih anak-anak ya, seperti anak saya umur 20 tahun, dia umur 22 tahun ya. Kayak anak saya, terus dia emaknya juga nggak mendukung. Kamu tuh orang kerja itu nggak boleh kayak gitu. Kan dia belum cerita aja sih, emak udah memvonis, udah menghakimi. Iya. Terus dia senyaman-nyamannya cerita sama saya. Aku bilang dia orangnya pendiam banget. Setiap hari aku gali dia supaya dia speak up, supaya semua yang ada di sini itu keluar kayak gitu. Saya itu, aku di sini sudah lama, Miss. Majikan saya baik, cuma ya majikan saya baik banget sampai dia aja karena di rumah saya nggak apa-apa. Berarti memang baik ya, banget. baik banget. Kalau kayak gitu enggak. Kalau kayak gitu kan nggak mungkin cuman baik. Kalau cuman baik aja nggak mungkin ngizinin baik dia. Baik banget. Mbak lebok not bolongan ini ada nggak sih? Jadi kan nggak mungkin juga. Kalau memang cuman baik saja, tidak mungkin. Aku sampai SMS Miss loh waktu hari Jumat. Kan dia pas lagi mau dijemput majikan saya, nunggu majikan saya pulang kerja gitulah, kan kerjanya di daerah situ saja. Pacar saya juga di Wancai, di belakang rumah dia sebenarnya kantornya. Terus majikan saya bukan di Wancai, majikan saya di Amirati, yang adiknya juga di Wancai, yang satu yang suaminya nggak tahu saya di mana lah ya. Dan nunggu setelah mereka habis kerja, dia masih masakin tuh. Jadi semuanya kayak biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja. Padahal kalau waktunya mandi, dia ngocok gitu. Mandiin perempuannya dulu, terus setelah mandiin perempuannya nyabunin dulu, terus dianya di belakang udah nggak pakai baju, nggak pakai celana, pokoknya telanjang aja. Terus di saat dia sabunan, ya justru orang ngocok ya pakai sabun lah ya kali ya. Mestinya lah itu ya maaf ya, ini kita perempuan pastinya udah tahu semua kayak gini. Si adik saya ngandukin udah selesai kan ya, udah selesai. Itu yang nyabunin cuma sekali yang disuruh dia. Udah mulai memancing kali ya. Ini anak mau nggak suka pegang bokong lagi kalau lagi di dapur. Kata dia saking takutnya nggak tahu dia kayak gini. Ya dia shock dong, nggak sekali 2 kali loh. Kadang lagi lihat SMS gitu ya di HP gitu. Dia nempong. Itu yang jadi permasalahan polisi, yang dia pegang itu. Kalau mau ngocok 100 kali, kalau dia nggak disuruh nggak apa-apa, tapi itu juga pelecehan seksual juga kan? Iya, soalnya. Tapi kalau dia nggak disuruh, nggak, misalnya bukan dia yang memegang, kan ada yang dulu katanya suruh megang kan, anak Filipina. Itu kejadian lebih parah, tapi ini belum parah banget, tapi udah mulai itu. Loh, itu kalau dibiarkan maka akan semakin jauh. Kadang kan dia masih ngobrol sama saya tuh dulu ya, lagi masih baru ngobrol. Dia takut tuh, tiba-tiba buka curtain, mungkin kedengaran suaranya dikit ya, karena rumahnya kecil itu, tidurnya di living room. Sehat bapaknya? Alhamdulillah sehat walafiat, masih ganteng, masih strong. Iya, ganteng kalau menurut saya. Kan ada kungkung ya, maaf ya, yang maksudnya udah bongkok gitu. 61 tahun loh, Miss. Ganteng, sumpah. Saya nggak ada fotonya sih, adik itu ya? Yalah. Maksud aku adalah kan istri karena istrinya nggak bisa dipakai. Itu ya, saya marah sama agent. Pas dia nenek kamu kenapa sih kak? Kan seharusnya anak masih baru nih, dia mau nerima anak masih baru, belum tahu apa-apa, ya kan? Maksudnya belum tahu apa, maksudnya bukan pelecehan seksual tidak bisa diterima loh. Bukan, maksud saya itu si agent anak masih baru, terus katanya diterima, belum bisa bahasa Hongkong dengan ini itu, terus kadang-kadang dia kan mau ngomongnya sama si agent, katanya kamu jangan sedikit-sedikit komplain dong, selagi nggak dipukul, nggak hansap matamu, aku bilang gitu. Sampai aku marah. Itu udah pelecehan dong. Sampai saya ke agentnya itu di depannya, kamu bilang apa?
saya belum pernah semarah ini sama orang Hong Kong loh. Bukan, maksudku sudah dipegang pantat, sudah ngocok, itu udah pelecehan seksual. Makanya majikan saya sampai merah, sampai bibirnya biru, sampai pokoknya maksudnya apa sih? Terus dia nggak setuju tuh kenapa dia pulang ke sana? Terus kata saya, ya dia nyaman sama saya dong. Doesn't matter, dimanapun yang penting dia merasa terlindungi dan aman. Si agent, maaf ya Mbak, yang agent satunya lagi kayak gini, lah majikan saya lebih marah lagi. Kenapa kamu menarik? Dia umurnya udah 20 tahun lebih dia loh. Memilih. Iya, dia bukan underage lagi. Kalau underage kita masih ada perlindungan anak ya. Dia udah berhak memilih apa kehidupannya sendiri. Makanya dia melangkah ke sini kerja. Kalau menurut saya begitu, kok ada ya agen seperti itu, mencak katanya, terus ngatain majikan saya, kenapa kamu ikut campur? Ya, kamu bukan siapa-siapa katanya. Terus majikan saya bilang, kamu siapa? Agen. Aku tanya majikan saya, kamu siapa? Udah saya kasih tahu nama aku kan. Terus kamu siapa? Agen aja kan? Majikan saya semakin marah kan, saya tanya gitu. Kan harusnya yang bertindak seperti ini adalah agent, karena saya pernah ada kasus sama kayak kamu. Iya, kan udah dikabarin, tapi kata polisi udah nggak usah kesini. Dibacakan agennya di boleh disebutin? Nggak apa-apa, di daerah mana gitu? Fortress Hill. Di Fortress Hill. Iya. Terus disebut, terus nggak usah kesini. Udah dibilangin. Yang ngomong jangan kesini siapa? Polisi. Nggak usah lah. Maksudnya udah kita selesaikan dulu sama anak ini kan mau langsung cari apa itu yang translator, bukan translator apa namanya? Apa yang translator? Bukan translator, yang penerjemah apa namanya? Iya, translator. Bukan translator kalau menyebutnya. Panying. Apa ya Inggrisnya ya? Bukan translator. Kalau translate kan mentranslate ya. Itu menterjemah. Itu kalau bahasa. Tapi bahasa Inggrisnya bukan. Kok lupa ya saya namanya. Ada sebutannya lagi. Oh, enggak gitu. Ya itulah ya. Kan enggak. 俾人窮差唔多窮緊啊！等陣先，我同你講好嘛？有個伯伯啊，我個工人姐姐大22歲，一陣間先我同你傾好嘛？好啦，你瞓覺啦係咪啊？食飯未啊？好啦，你食飯先啦，我傾下偈先好嘛？好啦，你記得弊咗terus dari mana tadi? Lupa saya. Iya, tadi yang itulah ya, tadi. Kan nunggu sampai malam tuh, sampai di rumahnya majikan atau di kantor polisi? Kantor polisi. Wancai. Di Wancai, di head office lah. Di lantai berapa? Saya nggak ikut pada malam itu kan saya jaga anak di rumah. Terus di waktu itu langsung nungguin itu kan nggak dapet, masih nunggu appointment-nya. Terus besoknya langsung dapat tuh. Terus besoknya di BAP lagi yang sampai 5 jam kan dia ya. Terus besok pas hari itu lupa kayak hari Jumat apa ya. Terus hari Minggu saya giliran saya siang. Saya siang. Terus saya pertanyaan nggak terlalu banyak, orang saya ditelepon yang mau pek itu dia nggak bilang sama saya, lupa itu. Udah ketakutan yang masa dia jujur dia belum pernah mengenal seorang cowok lah ya. Dia sangat pendiam. Terus diliatin yang kayak gitu. Kaget dong. Kaget dong. Kalau mau menghindar gimana, apa ini pekerjaan saya, apa mau teriak. Pas hari keduanya saya bilang gini, Koko nanti pulang Mbak, gimana saya mau bilang sama Koko? Ini mau bilang sama Koko, iya kalau Koko percaya, kalau enggak 2 orang tambah benci sama kamu loh. Aku bilang gitu, kalau gitu gini aja, aku suruh ngerekod dong. Kalau itu ada buktinya gak? Iya, belum terjadilah karena si Koko di rumah, kan nggak disuruh mandiin. Oh, kalau anaknya di rumah nggak disuruh mandiin? Iya, si bapaknya aja. Si singsongnya aja mandiin si Dada gitu. Kalau si Koko nggak ada, si anak lakinya tuh nggak ada, ya dia ikut ke mandi. Terus saya bilang, siapa yang masuk duluan? Singsang sama Dada. Lah nanti udah disiapin tuh, aku bilang gitu, taruh di wastafel aja, kurepin gitulah. Terus iya Mbak katanya, belum sampai terjadi. Pokoknya sering ada kejadian sih ya, Bobo kesini, yang Koko pulang gitu. Pokoknya kalau ada orang nggak disuruh. Oh, belum terbukti dari hitam di atas putih. Oke. Iya. Jadi sudah disidang belum? Belum. Tapi waktu itu langsung diseret kan si singsangnya, langsung terus langsung
katanya sekarang nggak tahu sekarang keberadaannya yang sana, kita kan nggak boleh tahu juga kan. Cuma kemarin si polisi bilang mau ketemu dia mau minta maaf, nggak bisa dong, polisinya nggak bisa meminta maaf sama dia. Maaf iya dimaafkan, kata adik saya juga manusia, dia mungkin kilaf lah ya, memaafkan. Sejauh ini dia juga baik sama saya katanya gitu, kasih makan dia layak, maksudnya tidur juga jam 9 sampai jam 8 pagi layak, maksudnya kayak gitu. Terus yang nggak layak ya itu mungkin kekilafannya udah mau mulai tuh, mau mancing-mancing ya. Terus pas nggak pikir-pikir lagi majikan saya, pas saya ceritain langsung ke sana, nggak ada ekspektasi sampai dia lapor kejadiannya sampai seperti ini gitu. Dan sekali lagi kasus pelecehan itu panjang. Panjang ya? Panjang, ya, memakan waktu berbulan-bulan. Jadi harus siap mental dianya. Insya Allah dia sekarang udah mulai cool down ya, anaknya kayak ketakutan. Yang tadinya diam, saya setiap hari ajak ngomong, saya orangnya cerewet. Yang dia juga percaya sama saya banget ya, dari kalau kesahnya yang sama ibu begini dan begitu. Terus ibu dia yang di Indonesia tahu ibu dia nggak di Indonesia, Miss. Ibu dia ditinggal ibunya sejak umur 9 bulan di Malaysia. Okay. Sekarang udah menikah lagi dengan orang Cina di sana. Oh, oke. Berarti dia nggak ada orang di sekitar dia dong? Nenek, sekarang tinggal nenek. Cuma nenek. Makanya nenek saya tahu? Belum. Sebelumnya neneknya sedang shock ketinggalan 2 orang ini, yang si kakek sama bapaknya kan tinggal serumah. Sangat shock kayak gitu. Cuma yang saya kasih tahu dia baik-baik aja. Kita jangan dikasih tahu dulu belum, mungkin. Belum waktu. Saya bilang sama dia bagaimana saya yang bicara. Soalnya dia itu kalau urutannya gimana, Miss? Keponakan atau apa ya? Kalau kakek saya sama kakek dia kakak beradik itu apa? Iya, menurut saya keponakan ya. Iya, sepupu apa keponakan nggak tahu. Kalau sepupu ya, bukan dari ibu? Nggak tahu. Ibu, pokoknya itulah ya. Yes, pokoknya itulah masih saudara. Keponakan sih kalau menurut pendapat saya. Itu lama ya jadinya kasusnya. Memang yang saya tahu dari beberapa kasus, karena dulu saya pernah ada. Kita nggak bisa, yang si korban nggak bisa memutuskan sudahlah gitu ya. Kamu mau mencabut? Misalnya. Bisa. Oh, terus kan kata pesertanya kan kemarin nemuin lawyernya dia, tanya ya hak-haknya dia apa aja gitu. Terus kata lawyernya dia. Lawyernya siapa? Pacar saya. Orang bule. Lawyernya. Dia bilang dia masih, kan saya tanya sama Pak Konjen ya, di kosan, Pak apa dia dapat hak-haknya dia yang maksudnya kalau dia seharusnya dia kerja terus dia kehilangan pekerjaannya, apa sih namanya, kayak tuntutan yang dia kehilangan pekerjaan itu apa namanya? Interminate itu? Bukan interminate udah dapat. Kompensasi ya, dapat nggak Pak Konjen, saya tanya. Maksudnya, terus sejauh itu nggak ada sih kayak gitu. Terus tapi kata lawyer bisa, tapi nggak apa namanya, civil apa? Civil claim. Civil claim ya. Apa itulah ya. Terus katanya ada gitu, terus saya juga nggak tahu banyak tentang kayak gini, baru kali ini. Iya, kalau kamu mau kasusnya semakin besar ya bisa dituntut semakin gitu. Besar bisa, karena klaim kamu kehilangan pekerjaan. Tapi masalahnya kan prosesnya tidak semudah itu. Yang kasusnya Erwina aja nggak dapat berapa itu? Erwina yang disiksa itu. Itu kan itu masih menuntut itu belum selesai. Kan majikannya akhirnya deklarasi bangkrut kan itu majikannya. Jadi itu dipukul ya, beda dengan kasus seksual. Ini apa namanya, abuse ya? Termasuknya abuse apa? Bukan, pelecehan seksual ini. Ini juga pelecehan seksual ya, yang itu Erwiana? Oh, Erwiana agak abusing kan ya? Dipukul dia. Tapi kalau pelecehan itu abusing seksual apa? Sexual abusing. Sexual abusing. Apa harassment ya? Sexual harassment. Iya. Jadi itu saya ada satu anak kasus 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Majikannya itu pegang sini. Majikannya pegang sini, pegang pantat. Tapi nggak telanjang ya, nggak telanjang. Nah, anak itu telepon sama kita dan kita bilang, memang untuk pelecehan seksual itu sangat sulit terbukti. Iya. Terus Pak Konjen pun bilang gini, kamu sudah gak perlu membuktikan, biar Pak Polisi yang membuktikan. Lah itu yang saya takutnya semakin lama. Sedangkan semakin lama, karena word against words. Sekarang apa itu, imigrasi cuma ngasih 14 hari aja dan nggak usah bayar. Iya, nggak usah bayar sampai ditutup baru kalau
mau panjang bisa. Terus kalau kamu mau kerja lagi juga bisa, nanti kalau mau pulang dulu juga bisa. Terus saya bilang, itu PT gimana? Kalau PT kan apa ya namanya, pribadi, bisa di whole katanya gitu. Yang dari PT ngoyak terus. Bukan. Itu gimana ini solusinya? Oke, pertama saya kasih tahu dulu untuk hatimu siap. Hati si anak, si korban. Bukan. Untuk harassment itu kasusnya sangat lama. Seperti yang saya ceritakan tadi, anak saya itu pegang teteknya sama pantatnya, dan kita susah pembuktiannya. Dan kita nggak ada bukti, nggak mungkin dong pegang teteknya, fotoin gitu kan saya bisa, marah sama agent kan, bagaimana kalau mau cari bukti waktu kita di gini-gini terus bentar ya singsang saya. Saya fotoin dulu gitu, nggak bisa. Jadi aku dengar anakku kayak gitu, aku selalu langsung bilang sama dia, bilang sama dia kamu sekarang pulang ke boarding house. Jadi kita minta sama anak itu untuk pulang ke boarding house. Jadi salah satu staf bilang pulang ke boarding house, kan datanya nggak ada, datanya kerja baru megang. Itu singsangnya? Singsang juga. Allah, nah habis itu dia pulang paginya, dia masih baru kerja 3 bulan kalau nggak salah di Quarry Bay itu majikannya kalau nggak salah, karena saya nuntutnya itu waktu itu di labor tai kucing. Habis itu anak itu pulang boarding house, majikannya pagi-pagi ke kantor ngamuk-ngamuk. Mereka berdua singsang dada itu, singsangnya diem. Dadanya ngamuk-ngamuk. Kan kita nggak bilang sama saya gitu. Dia kabur gitu. Jadi kita bilang, iya kenapa sih bilangnya suka kabur gitu? Ya, melarikan diri. Memang tidak salah gitu. dengan kata-kata. Iya. Jadi dia bilang, pembantumu kabur apa? Oke, dia nggak kabur, sekarang di boarding house, silakan datang ke kantor. Oke, silakan datang ke kantor, majikannya mau marah-marah. Yang cewek. Yang lakinya diem. Sina. Yang Sina siapa? Bapak E. Sina. Kan kita nggak terima dong, tapi kita nggak bisa ngomong. Majikannya ngamuk-ngamuk, ya intinya ya udahlah kita selesaikan, kita damai hari itu, Nduk. Kita bilang damai aja, izinkan anak ini cari majikan lagi, bayarin uangnya, pergi, selesai, close lah ya, close case ya. Majikan cewek nggak terima, katanya kita sebagai agent membohongin majikan, ngambil uang majikan lah. Dia bilang mau lapor sana, lapor sini, pusing malahan. Kadang-kadang disuruh yang gampang aja dia mau susah kan. Bukan, mereka. Karena yang istrinya nggak tahu, Dok. Saya paham itu. Terus yang suami sebenarnya mengakui nggak? Diam. Tidak mengakui. Terus akhirnya ngapain? Menuduh si pembantu. Nggak ngomong apa-apa. Jadi kita diem, anak itu tak taruh di kamar, kita di luar rame. Terus aku bilang, oke. Kamu harus bayar. Kamu nggak membayar. Pokoknya orang kan iya langsung itu. Lagi kita pokoknya kita bilang. Pokoknya sih. Maya, pokoknya bukan kita yang pokoknya, kamu yang pokoknya. Kamu yang mau, bukan kita yang mau. Karena kamu tidak bisa terima dengan apa yang kita katakan, nggak apa-apa pokoknya. Pokoknya polisi otomatis penhoy kan, polisi itu kan membedakan kamu di sana, saya di sini. Iya dong, nggak boleh. Habis itu polisi kita tutuin, dia bisa nangkap satu video. Yang mana? Yang anakku itu bisa ada satu video di mana dia meraba. Dia takut saya. Jadi polisinya bilang, majikannya cerai kan teriak-teriak ngamuk-ngamuk di kantor, kita kan takut kalau di kantor. Iya, maksudnya kok staf banyak, pegawai banyak, ada orang datang tiba-tiba ada orang kan malu yang di luar ada apa nih kan kepo ya iyalah. Terus habis itu kita bilang, lanjing tisin, licim cifasang mesi, leman deko singsang. Ya muman? Gak mau ya, kok mau dah. Masih naif. Masih naif banget gitu. Habis itu kan polisi yang menanganin. Kita pas close case, kita sebagai agent aman dari godaan setan. Karena yang menangani sudah polisi, bukan kita lagi. Nah, sidang sampai sidang, Miss. Soalnya kasus itu masih banyak, belum, Dok. Itu selama 3 bulan ke 4 bulan itu masih kayak di BAP gitu ya. BAP nggak berhenti. BAP tidak berhenti. 3 bulan, Dok. Dia apa itu? Soalnya waktu di BAP kan langsung telepon saya si polisinya nanyain kalau mau sidang tertutup atau terbuka. Yalah ada di situ ada kita semua lah ya di depan kantor polisi nungguin dia sampai 4 jam 5 jam. Terus Mbak, saya nggak tahu apa-apa nih, gimana? Terus saya tanya, majikan saya itu nggak tahu apa-apa. Terus saya sidang tertutup aja gitulah. Nggak ada yang tahu. Iya, bukan, aku cerita yang tadi, itu pun nggak selesai sampai 3 bulan. Iya, makanya saya kasih masuk ke 4 bulan, anakku nggak kuat. Oh ya Allah.
kuatnya gimana? Ya makan tidur, makan tidur, nggak boleh bekerja. Makanya nggak boleh kerja, kita nggak boleh keluar Hong Kong. Dan jatuhnya dia sakit. Ya Allah. Jatuhnya dia sakit, akhirnya dia punya penyakit apa gitu loh. Jatuhnya dia sakit. Mungkin terlalu kepikiran dan nggak bisa kerja. Biasanya emak, ya aduh, ya itu memang nggak dikasih tahu kejadian. Enggak. Oh ya, iya itu. Kan dia juga kita nggak boleh memberitahu. Iya. Habis itu dia give up dan dia minta sama polisi pulang Indonesia dan close file. 4 bulan. Kalau kita yang mau close file gitu bisa? Bisa. Kapan saja? Kapan saja. Tapi kita masih bisa ke sini? Seharusnya bisa. Karena soalnya saya sudah anak saya ini penyakitan, jadi dia nggak balik ke sini. Kalau misalnya dia nggak pulang ke Indonesia terus langsung cari majikan bagaimana, Miss? Terus majikannya misalnya majikan saya lah yang mau, kan suruh jagain bobot tapi masih bulan 5, tapi nggak, insya Allah kalau mau close file atau enggaknya, maksudnya atau sudah selesainya kalau sebelum bulan 5 misalnya, ya udah selesai lah misalnya, kita harapannya lah ya. Nggak tahu, saya pun nggak tahu kasus-kasus seperti ini. Terus kalau misalnya langsung kan majikan saya, kamu cobalah cari agent yang kamu percaya. Kayak saya lihat Miss ya, yang video-videonya, alhamdulillah ya dapat pengalaman juga, dapat yang disaring yang baik, yang mana kan yang saya di sini udah lama, baru kali ini lihat video-video kayak ini, kayak gitu kan. Terus pada pertama baru-baru sama adik saya, coba deh itu lihat videonya Miss Yuni tadi biar kamu lebih pengalaman. Aku bilang gitu. Anak-anak yang baru gimana, yang cengeng gimana, yang di sini udah lama banyak utang, kasus utang gimana, aku bilang gitu. Jadi kalau aku cerita mungkin kamu nggak percaya, aku bilang gitu ya. Mungkin kan itu mbak-mbaknya sharing. Jadi kamu jadi bukan saya. Nanti saya yang buat kamu nggak percaya, seakan-akan aku mendorong kamu juga. Aku nggak mau, aku bilang gitu. Terus dia melihat baru udah 2 bulan lebih kayak gini, yang ketakutannya. Ya intinya kalau masalah proses bagi saya bisa ya, tapi masalah tunggu visa di Hong Kong itu kan ketentuan mutlaknya imigrasi. Jadi kalau memang proses ya udah proses aja. Tapi masalahnya KJRI bisa buka kontrak kerja dia nggak? Kan kontrak kerja dia masih dikunci. Oh gitu ya, enggak, maksudnya yang maksud saya kalau udah selesai aja gitu. Yang saya harapkan ya, yang kita harapkan semua cepat. Kalau sekarang kontrak kerja dia pasti dikunci sama agennya, sama PT-nya. Kemungkinan besar dia tidak bisa pindah agen. Oh, tapi Pak Konsul bilang kamu nggak harus ke agen lagi, ke agen yang sama. Makanya bagusnya kan di situ, berarti KJRI memberikan sedikit kelonggaran buat kalian. Kamu nggak usah pulang ke agen itu lagi, nggak apa-apa. Kalau kamu cari agen baru juga nggak apa-apa. Tanyain dia loh, kalau saya pindah ke Bandung, kan kalian masih sering komunikasi lagi. Apakah kontraknya bisa keluar apa enggak? Maksudnya dia saya langsung tanya ke konsulat gitu? Iya, waktu kalian ada sidang atau ada meeting sama konsulat. Pak, kalau saya pindah ke Bandung, apakah kontrak kerjanya bisa keluar? Jadi gitu pastikan ya? Itu, iya. Oh, gitu-gitu. Kan kontrak kerja bisa keluar baru masuk ke imigrasi. Oh iya. Iya, soalnya kan saya pernah dulu 4 tahun ya, saya sel kontrak apa namanya, Miss? Sign kontrak? Oh, bukan, nggak ada pakai izin apa? Kontrak mandiri? Kontrak mandiri. Alah, itu saya tanya bisa nggak Pak? Oh itu buat yang renew aja gitu. Kalau itu nggak bisa katanya gitu. Terus kamu harus cari agent gitu. Kalau mau pulang ya nggak tahu, soalnya harus ada itu stempel PT dan sebagainya kan gitu ya. Terus kalau misalnya langsung sama Miss gitu nggak pulang gitu misalnya, kalau bisa itu masih ada potongan agent, iyalah ya. Agent PT apa? Di PT di tempat saya nggak ada yang bayar. Nggak ada bayar apa-apa. Nggak bayar apa-apa. Adikmu kan nggak bayar. Kita proses lokal itu tidak ngambil apapun dari anak. Terus udah nggak ada, cuma majikan aja. Boleh saya tahu, Miss? Gitu. 15.980. Oh gitu. Kalau kayak asuransi gitu majikan yang tidak termasuk. Jadi anggap aja 16.000 tidak termasuk asuransi sama tiket. Karena satu kontrak dia itu harus tetap dapat tiket dari majikan. Oh iya. Walaupun nggak dipakai atau lain kali itu nggak masalah. Itu hubungan kalian. Tapi yang saya ingin pastikan adalah konsulat Indonesia memberikan kontrak kerjanya nggak dicopno, nggak dikasih. Nanti saya mau ke sana lagi. Kalau ini kan saya misalkan. Jadi masalahnya bukan di saya. KJRI ngasih dia cop nggak? Jadi tanyakan kalau ke Bandung, adik saya ini pindah bisa nggak?
apa aja yang diperlukan buat Bandung. Karena apa? Anak ini masih dalam proses pebawahannya agent dia, PT dia. Gitu. Kan dia belum 6 bulan. Kan baru 2 bulan. Maksudnya belum 6 bulan gimana, Miss? Apa kan ya? Dia masih punya tanggungan PT kan? Ya 2 bulan lagi. Makanya itu mungkin dilepas atau enggaknya kan terserah PT sama KJRI. Oh gitu ya? Iya, kalau saya pribadi proses saya tidak pernah ngambil dari anak. Jadi dari anak itu di sini saya nggak pernah ambil uang dengan anak. Mau nanya itu masalah yang dia overcharging ya. Kalau biasanya agent berapa? Bukan agent, PT berapa sih potongannya? Waduh, aku PT Indonesia nggak tahu Mbak. Aku ya perkiraan gitu yang Miss tahu lah. Tergantung. Iya saya tahu tergantung. Ada yang 1.700, ada yang 2.000, 2.500, tapi 3.000 saya kok nggak dengar. 3,5 Miss. Itu saya nggak dengar. Makanya si bapak bilang kamu harus boleh lapor ini overcharging gitu. Soalnya dia perjanjian 3.000, pas mau terbang kan kakaknya yang ngantar, kakak laki satu, masih ada kakak laki satu ya. Dia bilang gini, Miss, anu ya Nok, kamu soalnya tiketnya mahal, terus PCR ini bla 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 lah ya. Terus si bapak konjennya kaget, loh kalau ke sini kan tiket majikan yang bayar, kamu tahu PCR majikan. Terus apa hotel 3 hari kan dia udah yang 3 hari apa 5 hari ya, lupa 3 hari kayaknya. Atau hotelnya juga mahal, loh itu kan semua tanggung jawab majikan lah. Sana nakut-nakutin dia si anak nggak bayar, sini ketakutan sama keadaannya seperti ini, yang dari sana neror terus, suruh dia bayar bla bla ini, anak semakin ketakutan, saya takutin lagi dianya, PT-nya. Dan jawab sekarang SMS-nya, nggak usah panjang lebar, saya bilang, saya akan membayarnya jika saya sudah bekerja, dan kalau mau tahu saya sudah melaporkan overcharging, semua satu PT ketakutan, Miss. Yang staf-stafnya, lah terus gini, lah kan kamu udah tanda tangan, saya dulu bilangnya yang 3.000 kok tiba-tiba ada tambahan gitu. Kamu jangan mematikan rezeki orang dong. Loh, kamu yang mematikan anak orang, berapa ratus orang yang mereka mau ninggal anaknya, ninggal orang tuanya lagi sakit, ninggal suaminya yang mungkin yang nggak punya pekerjaan, terus mereka potongannya segitu banyak. Seharusnya dia bisa menolong dengan cepat, atau mungkin kalau 4.600 berapa 30 ya, itu kan seenggaknya dia masih punya 2.000 lah ya. Itu kan bisa buat kirim yang 1.000 ya 1.000 buat kita lah dulu ya selama 4 bulan. Nah itu dicekek kayak gitu, tuh sisa berapa yang uang? Paling mahal kemarin tuh ada anakku, bukan anakku sih, anak luar ya, yang aku dengar 2.500. Iya, yang saya dengar juga itu pun katanya, soalnya saya dengar juga 26 itu masih wajar lah. Katanya itu aja. Tapi mungkin itu yang 6 bulan, itu yang 4 bulan makanya diperbesar. Saya kurang tahu ya. Karena saya di PT Indonesia itu nggak pernah ikut campur. Tapi kenapa sih saya suruh anak-anak saya itu ke PT saya, ke PT yang punya itu teman saya, walaupun tidak ada kerjasama sama Bandung. Kan ada beberapa PT saya yang tidak ada kerjasama dengan Bandung karena tidak mudah untuk kerjasama dengan sesama agent ya. Anak-anak itu ada yang saya bagikan ke beberapa agent saya, PT saya sendiri di Indonesia. Kenapa? Kalau mereka ada masalah, udah nyampe Hong Kong, saya itu masih bisa ambil mereka. Itu kelebihannya kalau masuk PT saya. Tapi masalah di PT potongan berapa, saya sendiri tidak ikut campur. Karena saya tidak ngejar komisi, tidak ambil bonus. Seandainya dia pulang terus mencari PT-nya Miss itu di mana? Kamu di mana dia? Aku Semarang, Miss. Semarang ada? Dia ada. Semarang ini? Nggak ngerti aku, tapi aku tahu. Jadi ntar tak kasih nomornya, kamu cari dia sendiri. Dia langsung terus komunikasi Miss yang itu ya, iya, yang ngonekin soalnya bos saya mempercayai saya, pusing cari agent semua nggak bagus, katanya dia banyak yang nggak bagus. Terus ya kan agent berbasis bisnis. Iya, terus saya bilang ya bisnis. Iya, aku bilang kalau bukan ya ada yang bagus tapi banyak yang nggak bagus kayak gitu kan. Soalnya yang saya yang terakhir saya juga nggak jelas. Bukan nggak jelas, apa ya, lebih menampar dia. Maksudnya menampar itu kayak saya kan kembali lagi ke apa itu agent lagi karena majikan saya capek ya, kalau harus interview, kalau sales kontrak kan mandiri kan itu harus bolak-balik gitu, masih diinterview sama ibu konsulat galak minta ampun sama majikan saya. Kalau sampai gini, kok kamu lembut banget, orang saya anaknya, aku bilang gitu. Maksudnya kan kita anak konsulat dong, anak Indonesia dong. Ya sama, kalau kita diperlakukan sama agensi dimarah-marahi, tapi kalau sama orang Chinese sama-sama halus, aku bilang gitu.
kayak tepung kanji. Terus itu kok sama kamu dikasih makan nggak sama majikan kamu? Terus kamu tidurnya bagus nggak? Gajinya bagus nggak? Itu kan lembut banget sih ibu ya. Terus giliran sama majikan kamu? Miss, panggil majikan saya. Ini kamu tahu nggak seperti ini, sekasar itu. Iya, 2 kali dia nggak mau. Terus aku nanya ke agen-agen lain ya, bisa nggak kalau pakai agen lagi gitu? Agennya bilang nggak bisa. Bisa. Nggak mau. Saya sampai dapat di jauh banget. Di mana? Bisa. Di tempatku bisa. Jauh lah ya. Kalau saya tahu Miss dari dulu mah nggak susah. Nggak taunya di sini saya sering ambil barang di sebelah. Iya itu. Iya nih. Oh nggak bisa. Karena satu nggak mau ribet. Katanya harus itu apa sidak apa Miss sidak? Sidak. Sidak ya. Sidak. Sebenarnya mudah sih majikan kamu nulis surat selesai. Iya. Lah itu minta sama majikan saya banyak banget. Apanya? Minta bayarannya. Bayarannya apa? Renew? Dari kontrak mandiri mau ikut apa? Boleh saya tanya Miss, kalau sama Miss boleh dikasih tahu kalau saya renew, saya pindah lagi ke Miss gitu lah ya. Kan bisa pindah-pindah lah ya. Kan itu sudah nggak kontrak mandiri lagi kan? Bukan, enggak, yang tahun ini udah baru 1 tahun. Bukan kontrak mandiri? Bukan, ikut aja ya. Ini yang di cuma 3.380. 6.000. Lah, saya ketemu Bapak agen di Kos WB. Terus kamu kasih bayar berapa? Lain kalau cari saya gitu, saya cuma berapa gitu saya lupa ya, 3.000 lebih kayaknya. Nggak semahal itu. Terus aku ambil atau semua agen aku ambil itunya dong, kartu nama yang mana nanti kalau saya renew lagi, soalnya anak saya masih pada sekolah, kuliah, SMK, terus saya harus masuk berjuang di sini. Jadi terus saya selagi majikan saya masih membutuhkan, saya ngasih saya uang ya saya harus cari sendiri ya, saya masih ngontrak lagi kalau masih dibutuhkan, saya bilang gitu ya. Terus majikan saya suruh, kamu cari agen yang murah mana gitu, murahnya seberapa, saya bilang gitu. Saya nggak pernah ke sana kesini aja, saya jarang libur gitu ya, maksudnya bukan jarang libur, maksudnya jarang ketemu teman-teman, soalnya dulu pernah banyak yang cheating nggak ya temen, akhirnya udah pinter sekarang, jadi lebih baik nggak punya teman. Masa kumpul sampai nih ya libur di kantor kuai. Saya nggak mau Miss, nggak mau. Bukan, sekali lagi di luar sana itu memang ada agen abal-abal, ada agennya abal-abal maksudnya yang nggak asli. Mereka kan nggak punya lisensi mah. Emang bisa? Banyak, yang penting punya lisensi Hongkong bisa. Bukannya harus yang diketahui harus kayak punya boarding house gitu-gitu, itu udah ada izin. Di luar sana ada beberapa banyak agen kecil-kecil. Oh. Kan nggak semuanya ada jobnya, kamu bisa lihat dari KJRI. Mana aja yang ada soalnya pas kalau Bandung pasti nomor 2. Soalnya pas saya bilang agen ini gitu, si bapak bilang oh itu agen saya gitu. Apa semua agen saya maksudnya? Bapak siapa? Bapak konjen, bapak konsulat. Bilang bapak. Oh tahu bukan agennya dia. Terus gitu, kamu yang ngurusin kamu siapa? Terus Miss ini gitu ya. Terus oh itu agen saya gitu. Hah? Agen saya maksudnya. Agen saya? Iya, kan, agen saya maksud. Iya, yang saya tahu. Akreditasi, apa? Izin. Akreditasi, iya. Ada izinnya dari konjen kan kita. Kita kan ada izinnya dari konjen. Jadi kalau lihat daftar agen terdaftar di KJRI kan kita nomor 2. Kita nomor 2. Tanyain sama KJRI. Bandung nomor berapa izinnya itu. Jadi kalau kamu buka pertama kali itu kita sudah nomor 2. Emang boleh nanya begitu? Bukan, karena kan ada di jadwal absen kan, yang nomor 1 kan kita B, Bandung. Jadi tidak semua agent ada. Jadi kamu kalau mau cari agent yang ada daftarnya itu. Maksudnya resmi lah intinya gitu. Apa yang saya mau tanyakan sama konsulat, Miss? Boleh nggak semua baju itu buat siapa aja, bukan cuma buat anak buah saya. Siapapun boleh ambil baju dingin ini. Maaf ya, mau ulang lagi yang kalau misalnya saya ke konsulat lagi yang saya mau tanyakan itu ya, masih bisa nggak membuka, bagaimana bisa membuka? Bukan, kalau anak ini ada majikan di Bandung, terus majikan gitu. Itu bagaimana KJRI-nya? Apakah dikunci nggak Pak kontrak kerjanya dia?
Oh gitu. Bisa nggak pindah ke Bandung? Itu aja langsung tanyakan itu. Ya. Jadi apakah bisa apa enggak? Nanti kalau majikan saya tanya, saya sudah dapat info dari Miss gitu kan ya. Sasarannya 16.000 soalnya si anaknya nggak sampai bayar. Oh, gitu. Perkara imigrasi menentukan dia bisa tunggu visa di sini atau pulang Indonesia itu adalah hak penuhnya imigrasi. Jadi bukan. Tapi kalau belum close file gini belum bisa daftar. Bisa daftar, cuman masukin data aja, tapi kan file belum selesai. Oh, bisa. Tapi kan dia nggak usah extend. Kalau sudah ada majikan tanda tangan dia, extend visa yang 14 hari yang kamu bilang itu. Oh, iya. Nggak usah itu. Oh gitu. Kalau ada majikan mau tanda tangan dia, datanya masuk di imigrasi, ya dia nggak usah soalnya extend. Kemarin datang sama majikan saya juga, tanya sama yang di apa itu? Imigrasi, katanya belum bisa, kita harus kasih dia 14 hari dulu sampai polisi close file gitu. Makanya kalau dia ada majikan yang mau proses, kita masukin datanya ke imigrasi, dia nggak usah extend. Yang masih kerja di situ, yang jaga ibunya masih bulan 5. Ya, nggak ada masalah. Kan dia masukin data bukan berarti dia cepat langsung kerja. Kan dia bisa nunggu sampai case-nya selesai atau harus pulang atau seperti apa, kan itu. Yang penting data mah masuk dulu. Oh gitu. Untuk keamanannya dia sendiri. Maaf ya, berapa tadi? 16.000 lah ya? 16.000 susuk $20. Oh iya, nganggo aku. Aku golek nih aku sing golek ini $20 nganggo aku kuwi. Oh iya lumayan iki nek nganggo CTR. Sorry Mbak ya. Gak jelas itu. Sampai panas kabeh, aku mau nyesek banget. Ya Allah, aku kapan iso ketemu Miss Juni nek dina Minggu kok akeh wong, aku ngono. Tapi adikku meni, Mbak, tapi lek nang kono direkam ben aku mending ngono. Supaya mbak-mbak itu juga mendengarkan, ya, supaya kasus seperti ini tidak perlu takut. Tidak perlu takut, speak out. Speak out lah, ya nggak perlu takut, udah speak up aja. Emang ini tidak diperbolehkan untuk perempuan, bukan tidak diperbolehkan, maksudnya tidak layak, nggak boleh lah untuk perempuan, kata saya gitu, nggak usah takut. Aku bilang iya. Jadi adikmu takut kalau direkam, bilang gitu? Enggak, Mbak, direkam kan di sana. Nggak apa-apa saya direkam, kata saya. Maksudnya buat saya, untuk mbak-mbak yang di luar sana yang merasa dilecehkan sama majikan atau sama orang lain, boleh lapor, bukan sama majikan saja. Sama di mana saja pokoknya. Kadang-kadang di MTR aja ada yang nakal tau. Loh, kan ada yang kakek-kakek dimotoin roknya, itu kan kena juga. Iya. Saya berdiri pagi di sini ya, di dekat Chung-on, kayak McDonald, Miss, di sana McDonald, sinilah ya, dekat pasar sini. Saya lagi berdiri nunggu itu, lampu merah, tiba-tiba si kampung jalan masih lebar. Begini, ampun ya, akong banget. Kemarin saya sempat hari Jumat itu ngomong sama suami saya dari MTR ke OSWB, tiba-tiba ada cowok kayak nendang gitu loh. Kayak, sorry, dia bilang, kamu nendang sekali. Oh, nggak sengaja kan? Mungkin nggak sengaja. Saya nggak pernah berpikiran negatif sama orang. Iya. Ditendang, sorry, dia bilang sorry. Oh, nah saya sudah jalan lagi satu kali lagi, tendang lagi. Ini bukan sorry lah. Aku duduk, sorry, aku berdiri dan ngeliatin dia. Pandang aku nggak jelas. Muka aku jadi mencong sana mencong sini. Aku langsung bilang gini, sorry, tinggalmu di mana? Aku tetap ngeliatin dia. Itu Chinese. Aku ngeliat dia dengan sinisnya. Aku tak ngeliatin dengan aura aku memang marah gitu loh. Biar dia tahu bahwa tidak semua wanita itu senggol suka. Aku cuman gini. Sorry. Tak liatin sampai dia pergi. Karena saya rasa banyak orang yang diperlakukan seperti itu diem aja. Tidak buat saya. Jadi saya bukan masalah sengaja atau tidaknya, tapi masalahnya sekali oke. Makanya contoh yang momen Thai. Iya, makanya pas saya bilang sama adik saya pas lapor sama saya tanggal 16 itu, aku bilang kalau aku kasih tahu Uncle sekarang pasti kamu jemput. Aku bilang maksudnya pasar langsung dijemput loh. Aku bilang gitu. Apa nggak jelas? Dia masih takut. Bagaimana? Maksudnya dijemput gimana? Dijemput. Nggak boleh wanita dilecehkan. Apalagi kamu sudah seperti anak saya. Uncle juga tahu kamu kok. Kita udah sering ketemu. Maksudnya walaupun dulu masih di Indonesia, teleponnya kan dia mainnya sama anak saya. Sedih juga.
Inilah Mbak contoh, dan saya sangat bangga sekali dengan saudaranya di mana yang mau speak up, mau mengeluarkan kata-kata ini. Saya tahu itu tidak mudah, kayaknya ngomongnya konyol, tapi bukan bercanda loh. Apa nunggu diperkosa dulu baru speak up? Apa nunggu bunting dulu baru speak up? Enggak loh. Ini adalah tanda-tanda awal saat laki-laki mulai cong tolei, menyentuh kamu. Bukan meraba ya, meraba itu sudah niat ya. Sudah mulai menyentuh kamu, apalagi saya nggak paham dengan majikan mencium pembantunya, itu bagi saya risih ya. Saya nggak tahu. Kalau menurut pendapat kalian adalah sebagai ucapan selamat ulang tahun atau selamat lebaran, dipeluk, dicipika-cipiki, bagi kalian adalah wajar. Ya anggap aja saya yang norak karena saya itu orang kampung dan tidak paham. Bagi saya adalah laki-laki mencium wanita, ojo ngomong majikan mbek pembantu. Saya pun minder dan saya merasa malu. Maksudnya iki piye iki? Kok diambung majikan iki piye-piye? Bukan saya GR loh, tapi wajar kan kalau tiba-tiba. Beda lagi waktu saya dulu kerja di restoran ya, kayaknya ambung kanan kiri gak ngefek sama mereka. Tapi kalau di rumah majikan dan singsamu tiba happy birthday gak wajar bagi saya. Jadi speak up biar rantai ini keputus. Dan aku sangat menyesalkan dari salah satu saudara kita yang diperkosa tetap diam saja itu. Saya tuh nggak tahu harus ngomong apa, sampai greget, sampai saya dan tetangganya dia majikan greget juga. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya ini orang luar. Kalau saya datang datang ke rumah majikan dan bawa pedang naga puspa, lah sing diperkosa menengai, lu yang salah saya no. Malah polisi akan menuntut saya dengan pelecehan nama baik, merusak ketentraman dan kedamaian majikan. Jadi speak up. Dan jangan stop sampai di situ dan jangan cabut filenya. Jadi biar kita bareng-bareng membuktikan bahwa pelecehan memang sulit dibuktikan, tapi setidaknya memberikan efek jera pada dia. Dan saya tahu ya kalau pelecehan itu angel banget sih, bisa jadi malu gitu loh. Kayak ayu-ayu dewe diambung majikan. Loh enggak mbak, itu nyata. Kayak ayu-ayu dipegang pantate, loh itu nyata. Ingat, laki-laki hansap itu bukan melihat kamu cantik atau tidak. Laki-laki hansap adalah menyalurkan hasratnya. Lah kebo dipacai yo dikeloni. Jadi kalian jangan bilang bahwa pelecehan seksual itu pada mereka yang nggak pakai baju atau yang pakai baju minim atau yang pakai pakaian yang nggak jelas, nggak juga loh. Di rumah aja pakai baju pembantu pun majikan bisa memperkosa loh. Jadi sekali lagi jangan menganggap remeh ini tentang pelecehan seksual. Kalau kalian menganggap remeh sesama perempuannya aja sampai ngelokno, pantas diperkosa, memang londe, ya itu dari mulutmu sendiri mbak, karena kita wanita. Kalau ada temanmu dilecehkan, bukan kita menjatuhkan. Kalau ada temanmu dipukul, dijatuhkan, kamu diem saja dan kamu merasa itu layak, yo aku nggak ngerti siapa yang segleng, kamu sendiri yang segleng atau mereka. Itu aja dari saya. Aku hawane rodok ngamuk lek masalah pelecehan seksual ini, karena saya wanita. Saya aja saat disentuh ataupun merasa tidak dihormatin, jiwa saya meronta-ronta. Bener apa mbak? Jadi enak kena diwopui wong sak kampung, tapi yes, gimana lagi? Kita perempuan dikira lemah, karena itu kita tetap jadi pejuang negara dan pejuang keluarga. Dan itu aja dari saya. Terima kasih mbak, matur nembah nuwun. Sama-sama Miss, untuk kalau kesah saya jadi lega ketemu sama Miss, semoga bermanfaat untuk mbak-mbak yang di luar sana. Yang dapat masalah seperti ini, yang seharusnya speak up ya, jangan takut, pokoknya jangan takut. Itu pesan-pesan bapak polisi sama bapak konsulat, itu harus speak up, nggak usah takut. Oke, sip, terima kasih. Dan itulah kita Indonesia Raya, dan tetap berjuang, jangan lupa bersyukur dan berhati-hati karena apes tidak ada dalam kalender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.